setelah kita tadi teman-teman udah pelajari, terus teman-teman coba praktekin, coba di disimulasi nanti setelah ini gitu kan, harus belajar, harus diaplikasiin, dipraktekin gitu, dilatih. Setelah teman-teman sudah berusaha ataupun sudah bisa membuat formulasi winning campaign, baru masuk ke ini belum diganti nih ininya. Ini harusnya masuk ke winning conversion, ya. Kita baru masuk ke winning conversion, yaitu bagaimana orang yang tadi masih belum segera memutuskan untuk membeli, masih mikir-mikir, masih pertimbangan dan lain sebagainya, itu kita dorong akhirnya mereka melakukan pembelian, ya. Nah, di sini perlu kita rumuskan dulu. Kenapa perlu kita tuliskan kenapa orang harus beli produk Anda? Karena kalau kita nggak rumuskan secara rigid dulu, nanti kita akan sulit untuk menanggapi keberatan-keberatan mereka. Tapi ketika kita sudah menuliskan ini sebanyak-banyaknya disebutkan, kita nanti otomatis bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, apa alasan-alasan apa mereka harus memutuskan untuk membeli sekarang juga. Gitu. Tuliskan kenapa orang harus beli produk Anda. Jadi, dan ini nanti bisa jadi juga dimasukin ke dalam winning campaign. Di dalam winning campaign kita ada alasan-alasannya kenapa harus Anda beli produk saya, nggak produk yang lain. Apa yang membedakan gitu. Nah, ini bisa diinin juga. Oke. Ya, di sini juga alasan gitu ya. Ini mengeksplor saja bagaimana akhirnya kita bisa nanti punya pengetahuan, punya kesadaran, oh ternyata orang nggak mau beli tuh karena ini. Orang kenapa harus beli produk itu tuh karena alasannya karena ini. Jadi itu bisa lebih kuat untuk ketika kita mau teknik follow up atau teknik closing, teknik selling. Ya, untuk memfollow up orang-orang itu karena mereka masih mikir-mikir tuh ada keberatan-keberatannya. Nah, ini keberatan-keberatan ini ada rata-rata juga hubungannya dengan false belief tadi, kayak kepercayaan yang salah. Nah, kita harus mengeliminasi kepercayaan-kepercayaan yang salah itu sehingga dia memutuskan, oke deh, gue beli deh, gue coba deh, gitu. Nah, siapkan jawaban untuk mengcounter semua penolakan tersebut. Oke. Nah, ketika misalnya di sekolah UKM belum punya bisnis atau produk kalau belum punya bisnis atau produk apakah bisa ikut gitu kan, tapi saya gaptek, kalau saya newbie dalam berbisnis apakah saya bisa gabung ya. Jadi itu false belief ataupun keraguan-raguan yang mereka masih pertimbangan mereka, penolakan yang menyebabkan terjadinya penolakan ataupun mereka belum ingin memutuskan untuk membeli. Nah, dari situ jawaban saya sederhana, justru di sini akan kita pandu agar orang bisa menemukan bisnis baru. Akan ada tim CS yang full support untuk memandu. Sekolah umum memang didesain untuk orang-orang yang masih newbie dan belum berbisnis. Ya, jadi jawaban-jawaban itu yang akhirnya mengeliminasi keberatan-keberatan mereka. Gitu. Dan disinilah kita perlu merumuskan winning conversion-nya. Jadi bayangin, orang-orang itu sudah merumuskan ini, terus kita berhadapan sama orang yang sudah persiapan sematang ini, terus kita itu kan spontan menolak ya, tapi orang itu udah mempersiapkan seluruh jawabannya. Kira-kira dalam fase seperti itu, kita bisa seolah-olah kita bisa ke bawah gak dengan orang yang sudah mempersiapkan. Itu biasanya kita ke bawah. Karena kita spontan, dia sudah mempersiapkan. Akhirnya kita, oh gitu ya Mbak, iya deh boleh deh gitu. Kayak latah langsung kayak kehipnotis, kayak langsung ini memutuskan langsung. Nah, disitulah pentingnya kenapa kita harus merumuskan semua formulasi ini. Karena kita persiapan, mereka enggak. Mereka spontan secara ininya gitu, tanpa responnya spontan. Begitu orang yang persiapan dengan bertemu dengan respon yang spontan, ini cenderung dia akan bergeser, dia akan bisa terpengaruh gitu. Itu sisi psikologisnya ya. Ini ilmu ini sebenarnya nih nggak boleh sembarangan dibuka nih, nanti nggak ada orang mau beli. Kalau semua orang tahu, wah, jadi dia juga nggak mau kalah gitu. Si penjual udah persiapan, dia juga sehari-hari mengetahui, mempersiapkan gitu. Akhirnya, wah, adu ilmu gitu. Tapi nggak juga. Kita juga yang udah belajar kayak beginian, mempersiapkan begini untuk jualan kita. Ketika kita ditawarin sama orang lain juga, kita kadang-kadang juga goyang juga. Nggak persiapan juga. Terus, iya, bagus tuh, boleh deh. Gitu juga. Akhirnya. Jadi karena ini reptilian itu refleks. Dia itu nggak pakai pikiran sadar gitu loh. Dia pikiran bawah sadar, reptilian itu. Oke. Berdasarkan nah ini mempersiapkan gitu ya. Mempersiapkan bagaimana susunan kalimat. Ini nanti akhirnya jadi yang namanya sales script.
Jadi skrip untuk penjualan, tim penjualan atau buat diri kita sendiri. Tapi kita rumuskan dulu supaya kita nggak gagap ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan ataupun untuk merespon dari penolakan-penolakan atau penundaan-penundaan. Yang sering itu adalah biasanya penundaan-penundaan karena orang Indonesia sebagian besar itu nggak enakan. Jadi dia sebenarnya nolak tapi dia bilang nunda, nanti dulu deh gitu. Jadi penundaan-penundaan.